di antara pria yang lain. Aku pun tak merasa heran kalau Kenny jadi rebut. Gua gak ikutan. Ikutan. Aku Gue jujur ya, gue melihat energi kalian gue yang capek. yang terkuras energinya mana? Iya. Gila energi mereka. Kalau Kenny jadi rebutan ibu-ibu Facebook. Let's go next. Cika Jessica memimpin betul? Betul. Lu dangdut juara ya? Iya. Dangdut juara. Maaf, saya dulu jual VCD bajakan. Jadi gue tahu semua lagu. Oke, next. Rasa. Kayak lagu-lagu banyak yang pakai kata-kata rasa deh. Rasa-rasanya aku telah keliru memilih kamu sebagai simpanan kekasih. Oh iya. Next. Penentu. Oh, penentu. Oh, Udah ambis, siap? udah ambis, ayo Kak Jess. Semuanya ancang-ancang. Yuk, cepat. Semuanya sikap tobat. Sikap tobat. Sikap tobat. Ini gampang harusnya. Ibu kau udah nerawang. Enggak belum. Itu apa, Bu? Cinta. Wah, Cinta ini. wah ngajak nantang. Kadang-kadang tak ada logika. Come on. Sesaat. Dia nantang. Nyanyi dong. Kan tadi ini nyanyi, go dancer. Aduh ya ampun, gue amit-amit sumpah. Kayak baru kali ini gue syuting capek banget sumpah. Lebih baik ada Fajar apa enggak nih jadi? Pilih yang Sama capeknya. Perempuan-perempuan kan lebih seru sih. Kalau Fajar nanti ngerusak. Bener, coba tenang, sabar. Tenang. Tenangin diri dulu, tenangin. Ada itu tadi minum? Ada. Apa yang Tar dulu. Mingsa kayak mbak baru kita gitu. Ya udah lah Bu, otomatis ya. Padahal kan gak usah juga gak apa-apa gitu. Minum dulu. Tapi ya, nih sambil kita lagi cooling down ya. Kita ini adalah wanita mandiri ya. Kita ini wanita-wanita ambisius banget. Terus, nah tapi pasti semuanya ada tantangannya. Kalau aku kasih contoh ya, tantangan aku cowok-cowok gak mau deketin. Kenapa Bu? Pada nggak Takut. punya duit kali. Nggak ada, tapi udah takut duluan, udah jiper. Karena merasa kayak aku waktunya pasti akan terlalu spotlight. Oke. Jadi ada beberapa kayak laki-laki admire, tapi mereka nggak berani karena mereka nggak siap dengan spotlight itu. Mereka nggak siap dengan nanti tiba-tiba digosipin. Relate. Ya. Iya, relate banget. Aku kira kalau pas aku udah jadi Ertong tuh akan lebih mudah. Iya, akan lebih mudah mencari pasangan lah, teman-teman gitu ya. Ternyata enggak. Tidak kawan. Tidak ternyata. Ada juga yang ngedeketin buat exposure ada. Ya itu pasti Tuh, tantangannya. Sering saya lakukan, settingan-settingan itu sudah makanan saya. Tapi, makanya gini loh, itu memang jeleknya, bukan jeleknya sih, maksudnya itu ada salah satu benefit yang oke di mana kita emang wanita-wanita mandiri. Tapi banyak banget laki-laki tuh yang minder dengan apa yang kita milikin. Karena mereka ngerasa ini terlalu mandiri nih perempuannya. Maka cari yang dimana sama-sama yang mau berjuang. Padahal sebenarnya nih, aku mau tanya nih dari point of view kakak-kakak nih. Sebagai sosok wanita yang independen, sebenarnya apakah seserem itu kitanya gitu? Enggak kan? Maksudnya enggak? Pikir gue genderuwo, gue di wanita juga. Misalnya sampai misalkan laki-laki berpikir susah digapai, mungkin perempuan ini susah untuk diatur, susah untuk diajak ngobrol segala macam. Sebenarnya enggak juga. Nih ada bilang ini, kalau kata gue mah gue pengennya diurus. Pengennya disayang gue. Ya, meskipun gue udah punya Iya, semuanya, pasti gue bisa pengen beli gitu. semuanya apa. Iya. Kita tetap membutuhkan sesuatu yang dimiliki oleh lelaki itu yang tidak kita Iya, miliki. benar. Perempuan itu selalu ingin mencari lelaki yang lebih dari dia. Iya. Sebenarnya. Nah, tau gak kenapa kita kayak gini tuh karena keadaan gak sih? Kayak kita tuh mode kita harus maskulin nih. Mau gak mau ya kan? Terus kok kan kita ketemu laki-laki atau pasangan yang maksudnya memberikan kita energi kalau kita tuh bisa feminim, tuh pengen banget ya kan? Betul. Karena emang situasi dan keadaan ini tuh mau gak mau yang kita mode yang aktif tuh harus mode yang maskulin, Iya. mode yang
enggak, gue bisa, gue harus bisa. Tapi nggak apa-apa, berarti belum nemuin laki-laki yang gentle. Yes. Tapi pasti akan ada, ya kita nggak tahu kapan. Tapi kalau kita terus berdoa, pasti akan dipertemukan sama laki-laki yang siap bertanggung jawab dan dia nggak peduli dengan apapun yang kau punya, karena bagaimanapun uangmu, uang laki ya pasti jadi uangmu juga. Nggak apa, jadi kita makin kaya. Waktu Manda sebelum dapetin Kenny ada doa apa ke Iya, Tuhan? jangan apa ada yang Doanya sama. Ntar doanya, ya Allah mau. ada amalan apa yang dilakuin Gue nggak? nggak ada amalan, jujur dulu pas sebelum gue dideketin Kenny itu adalah posisi dimana gue lebih baik gue sendiri. Gue tuh udah capek. Gue tuh udah capek kalau ternyata ya itu orang deketin ternyata ada something, dia mau apa, mungkin pamor, mungkin apa ya nggak tahu Apapun lah, niat-niat niatnya. selubungnya di balik sana. Tapi gue sampai gue ngerasa mungkin gue bukan orang yang Tuhan kan ngasih porsi masing-masing ya. Mungkin gue rasa Tuhan nggak ngasih kebahagiaan itu bukan untuk gue. Gue sempat mikir kayak gitu. Iya lagi. Jadi gue ngerasa yaudah deh Tuhan, kalau memang ini tujuannya, daripada aku sakit mulu, daripada aku ketemu sama orang yang salah, aku udah gak mau lagi, aku capek loh mainin hati aku terus gitu loh. Soalnya aku mencoba untuk sayang. Aku mencoba untuk sayang, jadi lebih baik aku sendiri. Nah datanglah ini laki-laki. Datang ini laki-laki, dia mencoba untuk deketin dan aku ngasih tahu, kamu deketin, aku di posisi aku lagi begini loh. Aku lebih baik sendiri. Berteman boleh, tapi kalau yang serius apa segala macam kayaknya aku udah nggak di bagian itu sebenarnya. Tapi ya ternyata memang ada tujuan yang lain ya, maksud Tuhan, dan dilancarkan semuanya sampai sekarang. Itulah, jodoh itu rahasia Tuhan. Ketika sendiri nggak taunya didatengin. Iya. Ya Tuhan, saya lagi sendiri nih ya Allah. Nggak sendiri, ada Kak Andika. Iya. Ya. Ya coba Tuhan tolong sadarkan Kak Andika ya Tuhan, udah 6 tahun nih. Iya, iya. HTS terus nih. Kalau bukan dia ya, kalau ada yang mau nyalip, kalau cocok saya gas. Oke. Ya dong kan Ya, aku butuh aminin, aku kepastian, aminin, ya aku kan. aminin, ya benar. Kalau tiba-tiba cocok apa gitu Amin, ya. Amin. Kalau Sabrina apa doanya sama Tuhan sekarang? Pasangan sih mungkin aku di tahap ke Amanda dulu kali. Di tahap yang sekarang tuh aku takut banget berdoa untuk masalah pasangan. Aku takut karena aku ngerasa mungkin dari kegagalan kemarin tuh ada kurangku yang aku nggak sadarin juga gitu. Jadi aku kayak untuk sekarang cukup aku dan diriku gitu. Kalau minta sama Tuhan aku cuma minta rezeki yang berkah aja, karena sekarang kan aku kan ngidupin adik-adik aku. Jadi fokus aku tuh malah sekarang kerja apa segala macam buat adik-adikku aja. Karena kalau untuk pasangan tuh kayaknya belum lagi ntar dia ngeliat background keluarga aku, belum lagi dia ngeliat nanti tanggung jawab aku ternyata ngidupin banyak orang. Udah mundur duluan tuh biasanya Kak. Udah kayak nih kayak perempuan problematik Repot, nih. ya. Repot nih, keluarganya repot, apa tanggungannya repot. Jadi kayak aku pun kalau misalkan kenalan sama laki-laki jadinya ada minderku di bagian itu juga. Kalau kamu mau keren, justru cewek yang mau. banget. Kalau ada cowok kayak gitu berarti ya dia memang tidak pantas buat kamu gitu. kayak- Iya kamu mau keren ya, cewek menghidupi Iya. semua keluarga apa segala Tapi macam. enggak sih, aku sebenarnya satu-satunya yang aku punya tuh ibuku. Cuman kan memang ya qadarullahnya memang ibuku harus pulang tahun lalu banget gitu kan. Jadinya sekarang tuh lagi di tahap nyari alasan gitu. Nyari alasan kenapa aku harus kita tuh emang kayaknya kenapa ya? Kita tadi joget-joget. Kita tahu kayak Iya gini. kan? Jujur gue sedih. Aduh, kata gue nih. Salah dong. Sama selesai ya. Iya benar. Ya maksudnya sekarang aku tuh lagi di tahap nyari alasan kenapa aku harus ngelanjutin karir kah, hidup kah, maksudnya apa ya, makanya akhirnya dulu kan aku tinggalnya pisah jauh dari adik-adik aku, sekarang aku bawa semua adik-adik aku untuk aku bersamain karena aku tuh nyari alasan lagi. Setelah ibuku nggak ada tuh aku nyari alasan lagi kira-kira apa ya, gitu Kak. Tapi apapun itu aku rasa pasti ibumu itu udah bahagia di atas sana bersama dengan ibu aku juga pastinya, ngeliat Aduh. anak-anaknya juga sukses ada di sini sekarang. Dan mungkin kamu misalkan itu ada di fase aku juga ketika mamaku meninggal waktu itu pas lagi Covid dan aku lagi syuting. Itu ada fase di mana apa aku berhenti aja kali ya, ngapain lagi, gue disuruh syuting waktu itu, casting dan lain-lain karena mami. Terus sekarang mami udah nggak ada, aku mau sombongin apa? Aku tuh ada fase kayak gitu dan akhirnya tau nggak kenapa? Aku akhirnya terus syuting, nggak pernah berhenti karena aku gini, karena mami yang mau, karena mami yang niat banget, dia pun usaha sampai aku di titik ini, jadi aku nggak mau ngelepasin gitu aja. Wow. Karena itu yang bikin mami bahagia pasti, dan ibu kamu juga bahagia. Oke. Nah buat kamu kan juga
di Bandung. Padahal dulu lu nggak usah jadi Mingse, jadi Bunga coba. Si Bunga ini setiap hari kalau syuting dia bolak-balik loh dari Bandung ke Jakarta, habis itu balik lagi ke Bandung. Ini orang nggak ada capeknya. Aku mah karena gue tahu gue banyak dosa kak. Gue tahu gue banyak dosa, makanya kenapa gue mau jadi dokter. Karena untuk nebus dosa-dosa itu. Aku tahu aku bukan orang yang baik gitu. Jadi dengan aku membantu orang, bikin orang ketawa kan pahala juga gitu. Jadi bikin orang seneng gitu. Gue apa aja gue hajar deh. Ayo mau kerja apa? Dulu tuh sampai manajer aku, Bung tapi budgetnya udah ambil. Kita nggak tahu jalan rezeki dari mana. Setiap kali aku keluar dari rumah, aku berdoa, ya Allah, aku nih sekarang lagi mau keluar, mau kerja, kasih jalan rezekinya dari mana aja terserah. Jadi kayak kemarin akhirnya, Oh, itu tuh tayang katian. akhirnya aku Tayang. kerjain mama kayak gitu-gitu. Oh iya. Oh, tayang. Apa sih orang? Tayang. Gue nih Mingse. Nggak ada. Di sini Bunga, di sini ada Bunga, ada Sabrina, ada Cika. keren-keren Di sini nih, tuh ada perempuan wanita-wanita yang hebat banget yang dimana memang menurut aku udah ngelewatin banyak fase-fase kehidupan dan terus bertahan di depan kamera. Dan asalkan kalian tahu ya, kita ini adalah orang-orang yang pinter banget berpura untuk baik-baik aja, berpura-pura untuk bahagia. Karena kita emang selalu mencoba untuk ya ini memberikan senyuman dan kebahagiaan. Walaupun tanpa kita sadari kita lagi nutupin itu semua. Ya, wanita-wanita hebat lah semuanya. Keren. Lancar-lancar rezekinya. Atau tayang. Gemes. Iya. Udah besok Fajar nggak akan ada lagi di sini. Fajar akan Tadi kita lagi nangis dia tiba-tiba kuku. Si bau. bayar kamu. Jadi kayak gini. Di sini ada. Minta gocap. Nah, di sini itu ada rules. Oke, apa yang rulesnya? dimana kalau misalkan menggunakan kata-kata itu harus bayar 50.000. Makanya Ada apa? Kata-kata apa? Ya. Oh ini tuh. nanti di sini akan ada kiris ya. Tar dia tambahin. Masuk ke rekening gua. Ini buat warga-warga di sini. Pesta kita makan-makan ya. By the way mulai hari ini gue warga. Biar kembali ke diri sendiri ya. Gitu. Aduh, pokoknya terima kasih ya semuanya ya. Seru ya, makasih juga loh. Seneng banget udah bisa datang ke sini kedua kalinya. Ya. Thank you. Nih apa Sabrina kapan-kapan nanti main ke sini gitu, nanti bawa calon ya. Aduh. Jangan takut buat pacaran, enggak lah. Iya, insya Allah Kak, insya Allah. Masa kamu harus memendam perasaan karena kecewa terus? Iya, Kak, amin. Bingung gak lo Iya, jawab? amin. Nih, Apa ya? kalau misalkan mau pulang, lu boleh bawa makanan, lu mau apa, mau dimsum boleh. Bungkus aku dong. Aku aja, Kak. Bungkus makanan. Ada makroni, mau yang mana bebas? Lah ini beneran, Kak? Beneran, lu mau yang mana? Ada Gak kuping bilang. gajah. Kamu yang ini boleh nggak? Boleh.